ini ada satu kesimpulan dan task force yang kita bisa buat. Terima kasih kepada para pembicara, pada para wartawan, para tokoh-tokoh. Di sini ada juga Ketua PMII yang tiap hari demo Freeport ya, Saudara Adin Jawari. Ada juga Ketua Pemuda Mahasiswa Muhammadiyah, Ton Abdillah, ada juga di sini. Ada juga tokoh-tokoh lain. Mudah-mudahan dalam forum ini kita bisa bersilaturahmi, ya, bisa membuat pemecahan pada persoalan ini. Nah, abis saya nanti saya minta kepada Profesor Udin Samsudin sebagai tokoh masyarakat bisa memberikan sambutan sepatah dua kata. Kemudian Profesor Wijajono yang tadinya akan menjadi pembicara, tapi karena harus ada rapat mendadak dengan menterinya, dia juga berharap papernya sudah dibagikan, nanti berharap untuk bisa sepatah dua kata. Baru kemudian yang amat terhormat kita persilakan Bapak Insinyur Abu Rizal Bakri sebagai keynote speaker. Kemudian nanti kita minta selanjutnya pembicara lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ganda. Selanjutnya kami mengundang ke podium Bapak Din Syamsuddin, seorang tokoh bangsa yang juga Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah, menyampaikan secara singkat pandangan mengenai situasi Papua saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada para tokoh, izinkan saya cukup menyapa yang saya hormati, semua yang patut dihormati. Tapi secara khusus saya harus menyapa Ketua Dewan Direktur dari Sabang Rocket Circle, Mas Syah Gondo. Harus dibaca seperti itu biar bisa jadi calon presiden 2014. Singkat saja, saya hanya ingin, bahasa Jawanya, memayu bagyo acara ini yang sangat penting, sepenting permasalahan Papua bagi kita bangsa Indonesia. Dan tadi sudah dikatakan globalisasi mendorong pluralisasi, pemajukan dan bangkitnya tidak hanya nasionalisme, tapi juga mikronasionalisme. Tetapi masalah bagi kita adalah bukan masalah itu sendiri, tetapi cara dan pendekatan mengatasi masalah. Oleh karena itu kita berharap dari diskusi ini tidak sekedar lahir konsep reformulasi pembangunan Papua yang berkeadilan, tapi harus ada rekomendasi yang kuat tentang pendekatan apa yang sebianya dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah masalah keadilan dan kesejahteraan. Dan oleh karena itu harus didekati lebih dengan prosperity approach daripada security approach. Papua adalah bagian dari Negara Persatuan Republik Indonesia. Saya sangat setuju dengan istilah itu. Dan oleh karena itu harus mendapat perhatian yang sewajarnya, yang selayaknya. Dan apalagi diletakkan pada visi the rise of Asia, the rise of China dan East Asia, maka bagian timur dari Indonesia termasuk Papua yang berhadapan langsung dengan kawasan pertumbuhan Asia Timur itu justru harus mendapat prioritas. Namun itu tidak berarti sebuah pendekatan yang bersifat kewilayahan dan apalagi regionalisme yang mengarah pada separatisme, tapi adalah sebagai sebuah titik pertama prime mover bagi pembangunan Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itulah saya mengusulkan selain pendekatan kesejahteraan, tapi juga penyelesaian masalah langsung yang ada di depan mata. Saya kira tidak waktunya lagi untuk dilakukan secara tadi istilah Bang Icar atau Pak ARB polisional, apalagi militeristik, karena pendekatan seperti itu
hanya akan meninggalkan luka, dan luka-luka itulah yang sulit untuk disembuhkan di kemudian hari. Semoga pertemuan ini akan mencerahkan pikiran, hati dari pemerintah pusat, sehingga masalah Papua yang ada dapat terselesaikan dengan baik. Dan saya terakhir ingin mengatakan dan mengusulkan, apalagi ada Bapak Sekda, dan waktu itu saya menerima juga delegasi dari Papua, agar di Papua tidak berkembang isu keagamaan dan apalagi yang bersifat dikotomis antara Islam dan Kristen. Karena memang ada isu, di satu sisi isu kristenisasi, pada sisi yang lain ada isu islamisasi, dan ini akan bisa dimanfaatkan oleh pihak luar untuk memecah belah kita. Dan ketika isu agama nanti dikembangkan, saya kira masalah akan menjadi lebih rumit lagi. Mudah-mudahan ini menjadi saran kita semua. Dan pada saat yang sama sekarang ini, sejumlah delegasi tokoh-tokoh agama Papua sedang bertemu dengan tokoh lintas agama di Jakarta ini, di Ma'arif Institute, dan mungkin juga terjadi pembicaraan yang serupa dengan kita lakukan sekarang ini. Selamat kepada Sabang Merauke Circle, dan mudah-mudahan akan terus-menerus melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara kita di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podium Bapak Wijayono Parto-Widakdo selaku Wakil Menteri ESDM Republik Indonesia untuk menyampaikan pandangannya mengenai Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada Pak Bisa Bakri, Mas Adi Sasono yang senior saya di TV, dan Bang Samsudin, teman di Los Angeles, dan Mas Theo, dulu kita pernah ketemu, dan di sini Punca, Sekda Papua, dan agenda murid saya dan undangan sekalian yang terhormat. Saya mohon maaf karena sebenarnya saya ingin diskusi, tapi berhubung ada rapat ya tentang BBM, itu saya agak mendesak. Jadi jam 2 ini saya harus kembali ke ESDM. Terus terang saya pernah ke Papua ya dulu waktu sosialisasi tangguh ya, ke Jayapura maupun ke Manowari. Dan saya temui bahwa waktu saya pagi jalan-jalan ya, itu saya malah agak surprise ya, karena semua orang di sana tuh ngangguk gitu loh kalau pagi ketemu saya ya, ini notabene adalah orang asing, maksudnya orang yang lain gitu ya, saya orang Jawa dan mereka orang Papua gitu. Saya agak surprise juga di Jakarta, saya nggak kayak gitu gitu. Jadi saya yakin bahwa orang Papua ini ramah gitu, pada dasarnya. Ya. Dan sesudah saya presentasi ya, itu para mahasiswa maupun ya ada dosennya juga ya, itu pengen berfoto bersama saya ya. Mungkin karena saya bukan orang pemerintah ya, saya datang sebagai seorang dosen ya. Mungkin pendekatan ke Papua itu adalah sebaiknya sebagai pendekatan antar akademisi ya. Kalau kita datang ke sana sebagai seorang guru ya, lalu kita ngajarin mereka, itu mungkin adalah pendekatan yang paling tepat ya. Saya senang sekali ngajar ya, terus terang aja ya. Dan saya bukan hanya ngajar di teknis di energi maupun perminyakan, saya juga ngajar masalah analisis kebijakan ya. Dan saya rasa ya perlu juga ya diajarin hal-hal semacam itu ya, terutama untuk pemerintah daerah dan sebagainya. Saya waktu naik pesawat ke Jayapura, itu sebelah saya adalah dosen dari UGM di sana ya, maupun di Manowari itu ya, mendapat S2 dari UGM ya. Dan itu pendekatan yang saya rasa sangat enak ya. Karena apa? Karena sekali lagi pendekatan secara ilmu ya, itu akan lebih melekat ya. Hubungan guru murid itu luar biasa ya. Dan kayaknya bagi orang Papua, guru itu adalah sesuatu yang terhormat gitu ya, yang dihormati ya. Saya merasa gitu. Saya pernah naik gunung Jaya Wijaya ya. Dan saya rasakan memang
sangat ramah ya orang-orang yang menemani saya ke sana gitu. Kemudian waktu saya ke Kilimanjaro ya, itu kebetulan waktu itu ada Presiden Cina datang ya, dan dia menjanjikan banyak sekali bantuan untuk Tanzania ya, termasuk pelabuhan ya, jalan, lalu pariwisata ya, lalu kemudian tambang dan sebagainya. Dan saya lihat kemiripan antara Tanzania dan Papua ya, karena sama-sama punya satu di antara Seven Summits ya. Di sana ada Kartens, di Tanzania ada Kilimanjaro ya. Lalu pemandangannya bagus ya, rakyatnya ramah ya. Makanya Cina datang ke situ ya. Jadi kalau Cina itu berani datang ke Tanzania, saya yakin mereka pasti datang ke Papua kalau misalnya kita menciptakan iklim investasi yang baik di situ. Ya. Jadi yang pertama saya rasa yang perlu di ini adalah pemerintah daerahnya maupun rakyatnya, tapi dapatnya di atas 5 kali perusahaan kontraktor ya. Kalau gas itu 70-30 ya, dimana lebih dari 2 kalinya. Nah kalau misalnya kita lihat batu bara, itu pendapatan pemerintah sama kontraktor itu hampir sama gitu ya. Jadi saya menganjurkan kalau bisa di Papua itu eksplorasi migas itu jangan disusah-susahin ya. Saya tadi ngobrol sama Pak Sekda ya, masalah eksplorasi di Papua itu apa? Masalahnya adalah izin dari Departemen Kehutanan. Jadi bayangin gimana orang mau nemuin minyak kalau nggak dapat izin ya. Saya tadi ngobrol sama orang dari BIMI ya, dia udah setahun ya, triknya itu nganggur karena izinnya nggak keluar ya. Dan itu sangat mengganggu karena apa? Karena di perbatasan di Papua Nugini, dekat perbatasan Papua itu banyak sekali ditemukan migas ya. Dan orang Papua Nugini itu nggak terlalu mempermasalahkan masalah hutan ya untuk migas ya. Karena mohon dibedakan antara migas dengan pertambangan umum. Kalau pertambangan umum itu mengelupas tanah ya. Tapi kalau migas dan panas bumi itu mencolok tanah ya. Jadi lahan yang dibutuhkan itu nggak banyak ya. Jadi misalnya dari 20.000 hektar gitu ya, yang dibutuhkan paling cuma 100 hektar ya. Kenapa kita mesti ribut masalah kayak gitu kalau misalnya hal ini bisa meningkatkan sekali kesejahteraan ya. Jadi mungkin hal-hal semacam ini itu perlu diatasi ya. Karena negara itu kan ya masa kalau misalnya orang kehutanan bilang ini nggak boleh lalu nggak boleh mati gitu ya dan sebagainya. Kenapa kok bisa suatu sektor itu membuat negara ini jadi susah gitu ya. Jadi sekali lagi ya, kita kalau bisa bikin Pemda Papua itu lebih kaya yang lain gitu ya. Dan kalau bikin masyarakat Papua itu jadi lebih hebat ya. Saya yakin kalau masyarakat itu baik ya, maksudnya tadi disebutkan harus ada otak tapi juga harus ada hati ya. Jadi otak saja nggak cukup,